di bagian tengah di sini misalnya ya. Berarti kan berlaku ini daftar isi, di sini daftar isi, di sini daftar isi. Tapi bisa juga kalian itu menghabiskan satu kolom ini untuk daftar susunan redaksi. Jadi saya berikan warna aja. Saya berikan warna. Nah, seperti itu. Dan kamu pertimbangkan kalau memang ya. Kalau memang kamu nggak pakai struk atau garis pinggir, maka ini di nun. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sangat berbeda nilainya kalau kamu menggunakan struk yang harus memang sengaja menggunakan struk. Misalnya kamu menggunakan struknya itu warnanya oranye. Kemudian feel-nya itu nun, itu misalnya. Maka sebaiknya garis ini jangan habis di ukuran itu. Ya, sekali lagi, kamu harus harus membuat supaya batas ukuran itu masuk di margin. Itu maksud saya. Bentar. Masuk di margin. Margin atas berapa, margin bawah berapa, itu kamu pertimbangkan. Jadi memang seperti ini. Kalau sifatnya itu kamu menggunakan garis dan tidak menggunakan fill, maka tidak boleh struk itu habis di ukuran begini. Ini nggak boleh. Karena nanti dia kepotong. Kalau kepotong buat apa ada garisnya? Gitu maksudnya. Nah, makanya hati-hati terhadap penggunaan struk. Yang kedua adalah kalau kamu memang sengaja menggunakan struk, pilihlah struk dengan ketebalan yang signifikan. Misalnya seperti ini. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu loh. Jangan membuat struknya itu tipis, nggak kelihatan tanggung. Hanya sebagai pembatas tapi tipis. Ini ya, saya berikan contoh ya. Seperti ini, kan nggak ngaruh apa-apa gitu. Mendingan kamu berikan sekalian yang kira-kira itu memberikan batas yang signifikan sekaligus menghias. Gitu. Sebagai batas tapi juga sebagai penghias. Bentar. Oke. Nah, apakah kayak gini nih boleh diisi struk? Boleh. Diisi fill maksud saya, boleh saja diisi fill seperti ini. Boleh ya, jawabannya boleh. Nah, kemudian kalau kamu ingin menempatkan teks seperti ini, hati-hati ya, ini sering terjadi loh ya. Kamu tidak boleh menempatkan teks itu seperti ini. Nggak boleh. Begitu juga untuk yang ini, kamu tidak boleh seperti ini. Nggak boleh. Ya, ini udah saya jelaskan ya. Dan tidak boleh juga ini mepet seperti ini, nggak boleh. Bolehnya adalah di batas dari margin seberapa, kemudian diberi jarak. Yang penting mungkin 3 mili, mungkin 4 mili, mungkin 5 mili, terserah saja. Kemudian kelebarnya diatur sedemikian rupa diperkirakan. Nah, ini baru susunan redaksinya. Itu kan ada yang tebal, ada yang lebih besar sedikit, kemudian ada yang kecil. Nah, itu kamu yang ngatur. Sudah saya praktekkan kan. Oke, sekali lagi, tidak boleh teks itu seperti ini. Nah, mepet itu nggak boleh. Apalagi sampai menyentuh seperti ini, itu nggak boleh. Begitu juga kayak gini, nggak boleh. Nah, oleh sebab itu kamu kerjakan khusus ini untuk susunan redaksi, mungkin di luar sini dulu, nggak apa-apa, gitu. Biar nggak ribet kan, baru nanti dipanggil, letaknya di mana. Gitu. Oke, saya rasa itu yang paling penting ya. Yang paling penting itu supaya nggak salah. Gitu.
Nah, sekali lagi, ini nggak boleh letaknya itu seperti ini. Nggak boleh. Menggantung seperti ini nggak boleh. Dia harus masuk ke ke margin. Ini margin tepi, ini margin atas, harus seperti itu. Kecuali kalau yang seperti ini. Kalau ini di pinggir seperti ini, itu boleh. Nah, diperbolehkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, nanti baru kemudian teksnya, kamu ngikuti margin yang ada. Marginnya seberapa. Nah, ini kan ada margin atas, margin samping gitu. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai ini sudah di pinggir dan kamu mepet begini. Nggak boleh. Lihat marginnya seberapa lebar. Oke. Kemudian yang ini juga. Boleh nggak sih menempatkan blocking seperti ini? Bermain blok, boleh saja. Saya harapkan blockingnya yang aman seperti ini saja. Sampai penuh ya, sampai penuh. Kemudian dikasih blok yang jangan terlalu tebal ya, yang kira-kira tipis saja. Nah, gitu. Jadi kamu netral, enak gitu. Kalau kamu mau warna yang lain, boleh saja. Tapi nanti kan di setel di sini kan, di setel lagi supaya jangan terlalu pekat warnanya, diatur lagi seperti ini misalnya. Nah, ini agak sedikit rancu kalau kamu menggunakan, dan ini kamu mempersulit sendiri, misalnya ya. Ada yang mengerjakan itu seperti ini. Ini batas margin. Ini batas margin. Ini mempersulit sendiri terhadap layout kamu. Nanti kayak ruang itu kayak dibatasin aja gitu. Nah, gitu. Ini enggak apa namanya? Kurang biasa aja gitu. Mendingan full aja. Full, di-fullin seperti ini. Aman jadinya. Nah, untuk elemen-elemennya ya nggak boleh lewat dari margin kecuali gambar kan. Kalau misalnya gambar nanti mau habis di penghujung misalnya gitu kan. Sebagai contoh ya misalnya. Bentar. Ini misalnya ini ada foto. Ini di copy misalnya ya. Oke. Ini misalnya. Nah, foto ini misalnya upload seperti ini. Nggak apa-apa. Tapi kalau teks nggak boleh lewat dari margin, itu nggak boleh. Dan kamu perhatikan di tengah-tengah. Kalau udah tahu, ini udah tahu, kalau margin tengah-tengahnya itu di sini misalnya, udah tahu margin tengahnya itu di sini misalnya. Ini ada margin, kan? Ini batasnya ya. Ini batasnya. Ini udah tahu kan margin tengahnya itu di sini. Maka teks kamu itu jangan ditaruh di sini. Ya, jangan ditaruh di situ. Nah, mestinya kan di sini. Ya kan? Atau di sebelah sini. Gitu loh. Itu yang paling penting. Selebihnya silahkan aja untuk mengaturnya. Nah, baru kan enak. Set. Kalau kamu mau cari aman kan berarti ini masuk juga ke margin gitu kan. Nah, ini masuk ke margin. Gak apa-apa, letakkan di sini, letakkan di sebelahnya lagi, terserah aja. Oke, serasa itu. Terlebihnya, selamat mengerjakan. Dan atas kehadiran kalian untuk penjelasan ini, saya ucapkan terima kasih. Terasa cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas, kamu tanya di WA aja.
di WA dan akan saya jawab segera. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat berkreasi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.